guys, annyeonghaseyo. Hari ini aku nggak bikin konten tentang masak-masak ataupun upload konten K-pop. Jadi hari ini aku mau ngebagiin sedikit cerita dan alasan kenapa aku nggak upload konten beberapa hari ini. Jadi ada sedikit problem, khususnya problem dalam diri guys, problem mental. Jadi aku mau share alasan kenapa aku gagal di GKS 2021 dan perjalanan aku untuk sampai ngeberaniin diri ngedaftar jadi salah satu aplikan di GKS Graduate 2021. Nah teman-teman, aku tuh sekarang mau ceritain pengalaman aku gimana sih daftar GKS 2021, dan sebelumnya aku juga mau jelasin apa sih sebenarnya itu GKS. Jadi GKS itu adalah Global Korean Scholarship, itu beasiswa dari pemerintahan Korea yang diberikan kepada mahasiswa baik itu S1 maupun S2 maupun S3 yang ingin melanjutkan studinya ke Korea, dan itu semua biayanya itu gratisin atau gratis dari pemerintah Korea tersebut. Nah, di beasiswa GKS ini kita bisa memilih dua jalur, yaitu jalur embassy maupun jalur universitas. Nah, bedanya itu kalau di jalur embassy kita bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan. Sedangkan untuk jalur universitas kita hanya boleh memilih 1 jurusan aja dan juga 1 universitas. Nah, sebenarnya kali ini tuh aku nggak bakal ngejelasin bagaimana proses apa aja sih berkas yang diperluin atau segala macam ya teman-teman. Mungkin di sini tuh aku kayak pengen sharing atau pengen berbagi sama teman-teman mengenai perjalanan aku untuk daftar GKS ini. Nah, jadi awal mulanya itu aku daftar GKS itu karena aku ngeliat vlognya atau channel YouTube-nya dari Korean Meet yang Kak Jang Hangsol itu loh. Nah, waktu itu Kak Hangsol itu dia lagi wawancara sama salah satu 2 orang awardee dari penerima beasiswa GKS. Nah, kenapa aku sangat tertarik sama GKS ini? Alasannya itu karena beasiswa GKS itu dia untuk aplikasi bahasanya itu masih opsional. Jadi nggak diwajibin kita untuk nyatain sertifikat bahasa. Jadi aku kayak punya peluang gitu loh. Karena kan ya tau lah, aku mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri tapi modal pas-pasan. Gitu sih. Itu alasan kenapa aku semangat banget pengen kuliah ke Korea. Dan alasan kedua itu adalah ya tau dong, karena konten aku semuanya berbau K-pop, ya udah pasti aku suka K-pop, oke? Dan itulah kenapa aku pengen daftar GKS. Tapi itu bukan poin utama sih, karena memang ya kita tahu Korea tuh kan dari segala bidang, baik dari pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di GKS ini tuh aku daftar jurusan olahraga. Jadi kita semua tahu bahwa Korea itu salah satu negara yang memiliki sistem olahraga yang terbaik di Asia maupun di dunia. Jadi nggak salah dong kalau misalnya aku pengen ke kuliah Korea dan pengen belajar olahraga di sana. Cuma masalahnya aku gagal. Nah, apa aja sih cerita aku selama proses GKS ini sampai akhirnya aku gak diterima? Sedih banget. Sedih banget aku, sedih. Jadi sebenarnya aku pengen daftar itu udah dari tahun 2019. Cuma masalahnya daftar beasiswa itu kan kita nggak cuma modal kemauan aja ya, tapi juga butuh modal biaya dan lain sebagainya. Yang pasti modal biaya lah, karena banyak banget yang perlu disiapin kayak notaris, transkrip, translate dan segala macam, itu semuanya butuh modal guys. Dan waktu itu tuh aku belum siap dari segi itu gitu loh. Karena posisinya aku 2019 itu baru tamat, jadi kayak belum siap lah dari segala macamnya, dan banyak persyaratan dari GKS itu kan aku juga masih belum paham. Nah, terus lanjut di tahun 2020, aku juga nge-planningin buat daftar GKS juga. Cuma masalahnya waktu itu COVID, dan itu juga aku tuh apa ya, kayak masih belum siap gitu loh, masih belum siap, kayak masih ragu. Nah, akhirnya aku tuh mutusin di 2020 itu setelah lewat pendaftaran GKS itu kan biasanya daftarnya itu di bulan Februari kan. Karena aku nggak daftar di bulan itu, jadi aku kayak udah masang target sama diri aku sendiri bahwa 2021 mau gimana pun caranya aku harus tetap memberanikan diri untuk daftar GKS Graduate via embassy. Nah, akhirnya aku memberanikan diri, mulai dari aku nurunin berat badan sampai aku kerja tambahan untuk bisa ikut
mentorship ataupun untuk bisa nyiapin dana untuk translate dokumen maupun notaris dan segala macam, itu semuanya kan butuh biaya kan. Dan aku pun untuk dapetin biaya itu tuh aku terpaksa harus kerja tambahan lah pokoknya untuk semuanya gitu loh. Nah jadi karena jurusan aku tuh olahraga, jadi kayak sangat nggak realistis banget mahasiswa olahraga masa bobotnya sampai lebih dari 60 kilo, apalagi kan tinggi badan aku tuh cuma 153, pendek banget sumpah. Jadi kalau misalnya berat badanku 60 itu kayak 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 apa ya, tong kan, tempat penyimpanan air yang gede itu loh, nggak lucu banget gitu loh. Dan akhirnya aku di Maret 2020 itu aku mutusin untuk diet. Itu aku nggak makan nasi, jadi aku cuma makan oatmeal aja, dan aku lari itu hampir setiap pagi guys. Nah sampai itu pokoknya aku olahraga terus sampai aku dapetin berat badan yang kayak sekarang. Itu berat badan aku kurang lebih 52 kilo, tapi kayaknya sekarang udah nggak 52 kilo lagi. Mungkin udah 54-an, tapi ya yang pasti aku udah kurus gitu, nggak, pipi aku nggak setius ini sih, walaupun aku masih agak gemuk ya, tapi ya lumayan lah. Nah aku udah itu usaha pertama ya, usaha pertama aku tuh nurunin berat badan. Yang kedua aku tuh improve lagi kemampuan bahasa Inggris aku. Jadi aku improve-nya itu pakai aplikasi sih sebenarnya. Aku pakai aplikasi kayak TOEIC, TOEFL segala macam. Aku juga sering ngapalin vocab dari vlog-vlog atau channel-channel YouTube yang ngebahas tentang bahasa Inggris dan vocabulary gitu. Nah itu juga ngebantu aku juga buat pede lah ibaratnya ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh. Dan aku juga punya teman-teman yang bisa bahasa Inggris, yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, dan itu ngebantu banget buat bantu aku untuk ngelancar ngomong pakai bahasa Inggris. Lalu setelah itu pokoknya lanjut terus sampai Lebaran. Sampai habis Lebaran juga aku masih tetap belajar secara mandiri. Semuanya tuh mandiri. Aku suka nonton vlog-vlog yang penerima award di GKS, gimana sih mereka tuh kehidupannya di Korea tuh kayak gimana dan lain sebagainya tuh kayak gimana. Terus aku juga sering nonton konten-konten yang ngebahas tips G2 untuk dapetin beasiswa kayak gitu. Nah akhirnya pada bulan November 2020 aku tuh nemu informasi dari beasiswakorea.com. Nah kalian pasti tahu dong beasiswakorea.com itu ada IG-nya kok, nanti aku share ya. Mereka itu buka mentorship gitu loh, jadi kayak apa ya, kayak sharing session gimana sih cara untuk daftar beasiswa. Kita bakal dikasih tahu tentang apa aja dokumennya, bagaimana penyusunannya, bagaimana nulis esainya, study plan-nya, dan gimana cara menghubungi profesornya. Dan kita juga bakal dikasih feedback gitu dari para mentornya, dan itu ngebantu banget, sangat-sangat ngebantu lah. Menurut aku itu BK Mentorship itu bener-bener ngebantu aku untuk lebih paham ataupun untuk lebih mempersiapkan diri aku untuk daftar beasiswa. Jadi aku daftar BK Mentorship itu pertama kali itu pada bulan Oktober, dan itu di batch 5. Nah di situ teman-temannya juga pada care semua gitu, jadi saling ngebantu lah. Kalau misalnya ada beberapa dokumen di guideline itu yang nggak kita paham, jadi teman-teman di grup itu juga saling membantu gitu loh. Menurut aku tuh sangat ngebantu banget dan bisa saling memotivasi satu sama lain. Dan selanjutnya tuh aku kerja keras banget untuk nulis esai, karena awal mula aku tuh gabung di sana kan kita disuruh nulis esai kan dan lain sebagainya. Aku tuh kayak nulis esai itu menurut aku tuh kan kayak gampang gitu loh. Ternyata pas udah dilakuin, ternyata nulis esai itu nggak segampang yang dibayangkan gitu loh. Dan aku tuh berkali-kali dapat revisian gitu kan, karena di BK Mentorship itu revisinya cuma nggak ada revisi sih, jadi kayak kita ngajain langsung kena dapat feedback gitu kan. Dan poin aku tuh waktu itu masih rendah banget, pokoknya di bawah 50 lah intinya. Dan itu aduh pokoknya esai yang masih acak-adul lah kalau bahasanya ya. Lalu karena aku tuh nggak puas gabung di BK Mentorship yang sifatnya grup gede kayak gitu ya, jadi aku milih untuk gabung di BK Mentorship Premium. BK Mentorship Premium itu memang sih harganya lebih mahal, tapi kita itu bisa lebih dapat apa ya, kayak
kita bisa lebih personal gitu loh sama mentornya itu. Jadi kita bisa tanya langsung selama 24 jam dan itu menurut aku bakal jauh lebih baik gitu kan. Nah, di sana itu aku di improve lagi khususnya tentang esai gitu loh. Dan walaupun aku udah gabung di BK Mentorship Premium, tetap aja esai aku tuh malah kayak aduh kayak nggak ada bener-benernya gitu loh. Bahkan jujur ya, aku menulis esai itu sampai 14 kali revisian loh. Jadi kayak nggak ada titik ketemunya. Pokoknya esainya tuh selalu dapat poin yang rendah gitu loh. Gak bagus-bagus intinya. Pokoknya kayak nggak layak gitu untuk daftar beasiswa itu kan. Nah, karena mentoringnya 1 bulan pun udah habis. Nah, aku juga mau jelasin kalau di BK Mentorship itu aku nggak cuma fokus di esainya aja, tapi kayak banyak sih gitu loh. Cuma yang karena aku tuh yang paling aku ingin improve tuh karena di esai, jadi ya aku di sini cuma ceritain yang esai aja di BK Mentorship Premium itu. Dan ya banyak revisinya dan nggak ada apa ya, kayak nggak ada improve-nya tuh nggak ada gitu loh menurut aku, kayak ya masih salah aja gitu. Nah, akhirnya karena aku tuh ngerasa kemampuan menulis esaiku itu nggak bagus, jadi akhirnya aku mutusin untuk gabung di program dari Click Coaching. Teman-teman pasti tahu itu cukup populer juga di Instagram ataupun di website yang bahas tentang online course gitu kan, online courses gitu. Nah, akhirnya aku gabung di Click Coaching khusus untuk belajar esai karena dari iklannya aja cukup menarik, jadi aku daftar Click Coaching. Tapi aku pikir daftar Click Coaching itu ya cukup ngebantu sih, cuma masalahnya apa ya, kayak aku masih belum puas aja gitu loh. Dan ketika aku suruh teman aku ngebaca lagi tentang esai yang aku buat, teman-teman aku tuh masih kayak bingung, kayak nggak jelas gitu loh, kayak masih ragu gitu loh. Dan aku pun ngebaca esai aku sendiri pun juga masih nggak jelas juga gitu loh, masih kayak ini beneran aku nggak sih, gitu loh kan. Karena esai itu kan ada 2, motivation letter sama study plan. Nah, di bagian motivation letter itu kayak ngerasa kok belum puas ya, aku belum puas ya gitu loh. Sampai akhirnya aku tuh kebingungan guys, bener-bener kebingungan banget. Ini nggak tahu mau gimana, sempat stuck di bulan Desember itu, sempat ya nggak mau lah ngelakuin lagi gitu, capek gitu kan, capek nggak mau gitu. Jadi aku sempat ngediemin esai aku itu, sempat dengerin podcast yang bahasnya tentang motivation letter, esai dan lain sebagainya, intinya tentang penulisan yang baik itu kayak gimana. Dan aku lebih sering belajar mandiri gitu dengan dengerin beberapa online podcast ataupun lain-lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya titik aku kayak udah mau give up gitu loh, udah mau nyerah gitu. Aku ketemu sama seorang awardee dari beasiswa Fulbright, dan sekarang itu kakak itu juga lagi masih di Amerika karena masih ada penelitian yang dia lakukan. Jadi kakak itu tuh namanya Kak Cimi ya, aku kenalin. Jadi Kak Cimi itu baik banget, bener-bener baik. Dia tuh ngebantu aku untuk koreksi kembali esai aku, karena Kak Cimi itu tahu, karena kan sering lihat story, aku agak alay juga sih waktu itu. Jadi aku sering posting galau-galau gitu loh, kenapa sih esai aku nggak bener-bener gitu, susah banget sih nulis esai lain sebagainya, aduh sumpah. Dan akhirnya Kak Cimi itu bersedia ngebantu aku memperbaiki esai sampai ngetranslatein esai aku. Baik banget gak? Lebih baiknya lagi, setiap kita ketemu di kafe, aku pula yang dibayarin. Kan baik banget kan? Baik banget, bantu banget gue sumpah. Itu mungkin kayak pertolongan dari Allah gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya sambil proses revisi esai itu, aku juga gabung lagi di BK Mentorship di batch 8. Jadi totalnya aku udah 3 kali gabung. Jadi aku gabung lagi di batch 8 itu, dan ya, sama seperti di batch 5 sebelumnya ya, sama lah kayak sharing-sharing gitu. Dan aku juga udah cukup paham kan mengenai tutorial penyusunan dokumen kayak gimana. Jadi aku nggak terlalu excited waktu di batch 8 itu. Cuma aku lebih suka kayak nonton pengalaman ataupun sharing session sama mentor tamu gitu kan, dari para awardee yang udah kuliah di Korea gitu. Dan itu pakai Zoom meeting. Jadi itu aja sih mungkin yang paling aku nantikan gitu loh. Dan di sana juga aku punya kesempatan untuk periksa lagi esai aku, karena kan ada kesempatan untuk diperiksa esainya sekali gitu.
walaupun masih belum bagus gitu loh, tapi setidaknya ada peningkatan lah. Jadi selama proses itu aku sama Kak Cimi itu tadi, aku balik lagi ke Kak Cimi ya. Nah aku dibantuin buat ngekoreksi esai aku. Jadi bener-bener aku ubah lagi esai aku tuh, bener-bener aku bongkar yang kata Kak Cimi itu esai itu ya harus tentang diri kita gitu loh, personal statement kita, bukan tentang ide-ide yang mungkin bakal bingung gitu loh. Kayak ceritanya tuh apa ya, lebih baik kita tuh nulisin sesuatu yang jelas aja gitu loh, daripada kita masih punya angan-angan berawang-awang gitu, pengen bangun inilah, pengen ciptakan inilah, kita nggak jelas gitu loh, dan itu kita nggak punya statement yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan bahwa kita tuh bisa gitu loh. Intinya jangan ngadi-ngadi deh, bahasa Bang Keanu mah, jangan ngadi-ngadi. Jadi yang jelas-jelas aja tentang diri kita sendiri, tentang diri aku sendiri gitu loh. Dan akhirnya proses dari BK Mentorship 80 udah selesai, dan aku juga nulis esainya udah cukup bagus sih kata Kak Cimi guys. Jadi cukup bagus. Jadi tibalah saatnya esai itu udah selesai, dan kata teman-teman aku juga, aku minta teman-teman aku untuk meriksa juga, katanya esaiku yang terakhir ini lebih bagus daripada esai sebelumnya, dan lebih enak dibaca dan sesuai dengan diriku sendiri gitu loh. Jadi setelah itu udah translate segala macam, udah selesai, pokoknya esai itu udah jadi ya. Mulai dari motivation letter sama study plan itu udah siap. Aku gabung lagi BK Mentorship batch 10. Sampai admin di BK Mentorship itu sampai apal sama nama aku. Jadi katanya pas aku daftar lagi, hey kamu lagi gitu kan. Saking aku tuh terlalu seringnya daftar di BK Mentorship itu, mereka tuh sampai apal gitu loh. Luar biasa nggak? Jadi aku tuh nggak mau nyerah gitu loh guys. Pokoknya aku tuh intinya aku tuh pengen lakuin yang terbaik lah. Karena si Kak Dimas, salah satu ketua di mentorship itu mengatakan bahwa ya kamu harus melakukan yang terbaik, lakukan usaha terbaik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan aku pengen kayak gitu loh, sampai akhirnya aku nyerahin berkas aku ke embassy gitu kan. Nah sampainya di batch 10 itu waktu tiba, yang ditunggu-tunggu itu adalah koreksi esai. Nah waktu tugas penulisan esai itu dilakukan, aku kirimlah esaiku yang kata teman-teman aku udah bagus itu, yang udah ditranslate pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya kan. Jadi aku kirimlah esaiku itu study plan sama personal statement. Dan tau nggak hasilnya apa? Esaiku itu dapat nilai 100/100, dan study plan aku dapat nilai 95/100. Luar biasa nggak? Buat Kak Cimi terima kasih banget. Ini video juga aku dedikasikan buat Kak Cimi. Jadi aku tuh seneng banget, sangat seneng, karena selama ini tuh aku nggak pernah dapat nilai setinggi itu gitu loh untuk esai. Bahkan revisian aku tuh udah banyak banget, sampai aku tuh namain revisian aku tuh revisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu loh kan. Nah ini tuh bener-bener aku seneng banget, karena pada akhirnya perjuangan aku nulis esai dibayar dengan nilai yang cukup memuaskan gitu kan. Karena aku udah yakin nih kan, waktu udah diperiksa esai aku tuh itu sebenarnya berkas aku udah dikirim sih, udah aku kirim ke embassy gitu kan. Cuma aku senang aja karena esai aku ternyata dapat nilai yang bagus. Jadi aku kayak punya keyakinan, ya Allah kira-kira aku masuk gak ya di daftar nama yang bakal diwawancarain gitu kan. Nggak taunya pas tiba wawancara di Kedubes gitu kan. Sebenarnya wawancara itu awalnya itu kan ditentukan tanggal 22 sampai tanggal 29. Nah cuma ada diundur lagi gitu kan. Jadi diundur seminggu. Jadi tanggal berapa ya jadinya? Mulai hari Senin kemarin deh intinya. Nah hari Senin, lupa gue. Pokoknya diundur sampai seminggu dari tanggal 22 itu. Dan ketika aku dapat informasi itu dari Kak Nada, salah satu fasilitator di batch 5, itu nginformasiin link yang bisa dibuka mengenai nama-nama siapa aja sih yang lolos di GKS 2021. Dan aku baca tuh sampai gemeteran, terus gemeteran gitu kan, pokoknya gemeteran sampai jantung aku tuh duk gitu loh, sampai gak kuat, aku beneran sampai gak kuat. Jadi aku baca dari awal sampai akhir nggak muncul namaku,
Veronica Intan Cahyani itu nggak muncul guys. Jadi aku sempat aduh pokoknya nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Pokoknya aku terdiam. Dan sialnya lagi tuh aku dapat pengumuman itu saat aku masih ngelatih gitu loh. Aku tuh kan ada klub gitu loh guys, jadi ada klub olahraga gitu, dan aku lagi posisinya tuh aku lagi mau melatih, dan aku dapat kabar itu sebelum aku mau melatih. Karena aku nggak mau ngeliatin tampang sedih, jadi terpaksa pakai masker gitu kan. Cuma tetap aja nggak bisa nyembunyiin gitu loh. Cuma aku, karena teman-teman di lapangan itulah ya bedanya anak olahraga dengan anak lain. Olahraga itu di lapangan itu apapun yang terjadi tetap bisa aja ketawa. Jadi aku terima kasih buat teman-teman aku yang selalu support aku, walaupun waktu itu aku masih sedih, masih galau berat banget, tapi mereka tuh berusaha untuk buat aku ketawa, walaupun mereka nggak tahu kalau sebenarnya aku tuh gagal gitu loh. Thank you banget buat teman-teman aku, thank you. Nah, udah selesai melatih, udah habis itu aku pulang, ngebayangin lagi aku gagal. Ya aku diem sih, aku nggak mau nangis, nggak bisa nangis gitu loh. Nggak tahu kenapa mau nangis, air matanya nggak keluar gitu kan. Padahal kan kata Kak Cimi itu bilang kan, walaupun gagal ya nggak apa-apa kalau misalnya sedih, kalau mau nangis ya nangis aja. Cuma masalahnya aku tuh nggak bisa nangis guys, nggak bisa nangis, beneran nggak bisa nangis, sumpah aku nggak bisa nangis. Cuma hatiku tuh kayak nge-face gitu, kayak beku gitu loh, kayak aduh aku nggak mau ngelakuin apa-apa deh gitu loh, kayak aku termenung aja. Dan akhirnya untuk menghibur hatiku nih, aku coba untuk nenangin diri, coba untuk dengerin lagu EXO gitu kan, karena ya aku EXO-L, We Are One, kayak ngebantu ngehibur hati lah. Ibaratnya perjuangan dari bulan Maret 2020 sampai Maret 2021, tenaga, usaha, biaya itu ya nggak apa-apa gitu loh, walaupun ya gagal gitu loh. Ya jujur ya apa ya, dia kecewa ya, pastilah ya kecewa tuh kan. Tapi aku tuh udah mempersiapkan diri juga sih ya. Kalau kamu daftar beasiswa itu adalah kamu harus siap menang dan siap gagal gitu loh. Kalau kamu berhasil ya kamu harus mempersiapkan diri kamu lebih baik lagi. Kalau misalnya kamu gagal ya kamu harus terima gitu loh, bahwa ya nggak semuanya permulaan itu akan menghasilkan suatu kemenangan gitu loh. Kadang permulaan itu bisa menjadi luka yang sebenarnya bisa untuk ngebantu kita untuk jauh lebih baik lagi. Karena ini adalah pertama kalinya aku daftar beasiswa sih. Jadi menurut aku ini awal permulaan, tapi awal juga sakit gitu loh. Sakit guys, sakit, bener-bener sakit gitu. Tapi udah, calm down Vero, calm down gitu. Jadi terus aku belum berani sih ngubungin orang tua aku ya. Sampai sekarang pun aku belum berani ngubungin orang tua aku, karena aku ngerasa ya sebenarnya orang tua aku, mereka cuma bantu doa sih sebenarnya. Semua untuk biaya sih ya aku, semuanya aku yang persiapkan, karena kan ya aku udah kerja ya. Tapi tetap aja gitu loh, karena aku tuh waktu itu saking pedenya aku mau daftar beasiswa tuh, aku kayak nyakinin ke orang tua aku, pokoknya aku mau kuliah ke luar negeri gitu loh, udah cita-cita gitu kan. Intinya aku mau kuliah ke luar negeri gitu loh, aku milih Korea, aku pengen kuliah di sana tuh kayak padahal ayah aku tuh udah kayak ragu gitu loh kan. Ya kayak ya biasa lah ya, kita kuliah ke luar negeri itu kan sesuatu hal yang tabu lah ibaratnya, dan cuma orang-orang yang gimana gitu bisa kuliah ke sana kan. Cuma ayah aku tuh agak ragu sih gitu loh, dan ayah aku tuh nyuruh aku malah lebih ke tes PNS gitu daripada kuliah ke luar negeri gitu loh. Dan aku tuh berusaha keras nih yakinin orang tua aku bahwa aku tuh juga pasti bakal sukses. Apalagi kalau misalnya aku nanti kalau kuliah di luar negeri itu aku juga pasti bakal sukses, sama suksesnya kayak jadi PNS. Dan lagian kan bisa daftar PNS juga setelah lulus kan gitu loh. Mungkin ayahku tuh ragunya karena ya luar negeri itu kan jauh ya, dan kalau misalnya ada apa-apa kan bakal susah kan gitu loh. Dan itu sih mungkin ayah aku yang meragukannya. Dan karena aku tuh tipe orang yang sangat berambisius, jadi aku berusaha keras untuk meyakinkan ayah aku dan ibu aku daftar gitu loh. Dan akhirnya aku daftar gitu loh. Dan aku tuh selalu punya jawaban super motivasi lah untuk teman-teman aku yang toksik gitu loh, lingkungan yang
nggak positif lah ibaratnya. Kayak Faya, kamu daftar beasiswa ke Korea lah, emang kamu daftar beasiswa ke Korea mau ketemu opa-opa kamu itu, mau ketemu EXO, hey gitu loh. Jadi semua teman-teman aku tuh mikirnya aku daftar beasiswa Korea tuh mau ketemu EXO, mau ketemu opa-opa. Nggak gitu, geng. Konsepnya nggak gitu juga gitu loh. Dan yang paling sedih itu adalah ketika aku dibilang terlalu ambisius gitu loh kan. Jangan punya mimpi terlalu tinggi. Itu bener-bener deep gitu loh. Dan ala paling juga gagal nanti daftar beasiswa itu, dan gak sedikit gitu loh yang aku dengar kayak gitu loh. Ya, aku menguatkan diri sih, jadi mungkin aku nggak mau speak up juga kalau aku gagal sama teman-teman aku yang kayak gitu, pasti aku bakal dibully gitu kan. Jadi lebih baik aku ya sharingnya sama teman-teman online aku yang ada di channel aku. Nah, mungkin itu sih teman-teman perjalanan susah manisnya, suka dukanya daftar di GKS 2021 ini. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa khususnya ke Korea ataupun ke negara lain, fighting, jangan menyerah. Apapun kegagalannya, kegagalan itu pasti akan membuat diri kamu untuk jadi lebih kuat lagi, jadi lebih hebat lagi. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk jadi lebih semangat. Intinya tetap semangat, jangan panah menyerah. Jangan katakan bahwa kegagalan hari ini ya stop gitu loh, nggak bisa gitu loh, karena Tuhan itu masih menciptakan dua kaki, kesehatan yang baik bagi kamu untuk kamu mencoba lagi gitu loh. Tahu kan drama Itaewon Class gitu loh. Itaewon Class itu yang motivasi aku loh. Jadi Itaewon Class itu kan gagal berkali-kali kan sampai dia mendirikan perusahaannya itu. Jadi kita pun kalau misalnya gagal sekali juga nggak apa-apa gitu loh. Kegagalan sekali itu bikin kita lebih kuat. Intinya kita bakal lebih siap, kita lebih kuat, dan kita bakal lebih punya mental yang lebih kuat lagi kan untuk dapetin mimpi yang kita inginkan. Intinya tetap jangan pernah menyerah untuk dapetin apa yang dimau. Jadi semoga pengalaman aku daftar beasiswa ini bisa sama-sama ngemotivasi. Ya aku harap bisa sama-sama motivasi ya teman-teman. Ataupun bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau daftar beasiswa GKS ya beasiswa GKS. Jangan daftar beasiswa ke Korea itu cuma karena suka opanya aja. Ya oke lah, pasti ya kalau 100% tuh 50%-nya iya emang suka Korea karena ya pengen ketemu bias atau segala macam kan. Tapi lebih kayak ya aku pengen kuliah Korea itu karena aku pengen ningkatin kemampuan aku, pengen jadi lebih pintar lagi, pengen mengenal sistem pendidikan di Korea dan lain sebagainya. Jadi tekanin dia itu sama kalian. Cuma kalau misalnya ya itu motivasi. Kalau misalnya mau daftar beasiswa Korea karena ada bias di situ, itu buat motivasi supaya enggak menyerah. Intinya jangan pantang menyerah untuk dapetin apa yang kita mau. Orang ngatain kita nggak bisa, orang ngatain kita punya ambisius terlalu tinggi, mereka nggak kenal kita, mereka nggak tahu siapa kita. Jadi stop, jangan dengerin orang-orang toksik kayak gitu. Biasakan diri kalian sama lingkungan positif yang berusaha untuk mendukung apapun mimpi kalian dan usaha kalian. Dan aku doain buat kalian yang bakal berjuang untuk beasiswa Korea, kan beasiswa Korea ini banyak nih. Aku doain kalian salah satu yang terpilih dan kalian bisa kuliah di sana. Dan doain juga tahun depan aku juga mau daftar. Ya, doain aku juga dong. Masa aku doain kalian aja. Jadi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan aku kayak panjang banget ya closing statementnya. Semoga bisa membuat kalian terhibur dengan apa yang aku sampaikan kali ini dan termotivasi. Oke, bye bye.